bersangkutan, karena tidak sempat dititipkan, jelasnya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Ray dan Ali Tommy alias RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengurai 3 hal tak wajar dari kematian korban. Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta. Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta dengan alasan cuti. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya. Kejanggalan kedua, perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT. Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta. Keanehan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup. Albertus mengatakan korban sejatinya masih muda. Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban. Pemilik rumah tempat tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT, Indra Pratama meminta agar publik tak menggulirkan asumsi liar terkait peristiwa ini. Tetapi pada Sabtu 27 April, Indra berharap agar tidak ada asumsi liar yang bisa mengganggu keluarga yang berduka. Dikatakan oleh Indra, meski dirinya bukan bagian dari keluarga Brigadir RAT, namun ia sudah lama mengenal anggota kepolisian tersebut. Pasalnya, RAT kerap singgah ke rumahnya di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Hal serupa juga disampaikan oleh istri Indra yang mengaku ikut terpukul atas kejadian ini. Ia mengatakan saat kejadian anaknya yang masih di bawah umur juga berada di lokasi kejadian. Untuk itu mereka meminta masyarakat agar menunggu informasi valid dari pihak kepolisian. Atas peristiwa ini, Indra dan sang istri memilih untuk menyerahkan penyelidikan ke pihak berwajib. Adapun sebelumnya, Indra membantah menjadikan Brigadir RAT sebagai pengawalnya. Indra menyebut hanya sekedar kenal dengan RAT. Untuk diketahui, aksi bunuh diri ini dilakukan oleh Brigadir RAT di dalam mobil Alphard yang terparkir di kediaman Indra pada Kamis 25 April sore. Peluru yang berasal dari senjata api jenis HS dengan kaliber 9 mm itu pun membuat bagian atas mobil berlubang. Detik-detik peristiwa ini juga terekam dalam kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Pak, kalau si korban ini sudah lama tinggal di sini atau gimana? Oh, enggak, dia baru seminggu berkunjung di sini ya. Oke. Seminggu, betul. Dia tujuannya ke sini untuk silaturahmi. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Silaturahmi dalam punya kerabat atau dia hubungan datang darah dalam bentuk silaturahmi aja ya. Kerja dengan buat Bapak ngawal atau gimana? Tidak ada. Ya, jangan membuat opini sendiri ya. Dan saya juga minta ke rekan-rekan media tolong, ya sekali lagi saya minta tolong untuk tidak membuat berita hoax. Antara lain tadi saya juga melihat katanya ada 15 CCTV yang mati. CCTV itu tidak ada yang mati. Total ada 20 CCTV yang aktif dan DVR sudah diserahkan ke pihak berwajib. Ya, itu aja rekan-rekan semuanya ya. Tapi pada saat kejadian Abang ada di lokasi? Saya tidak ada di lokasi, saya berada di luar. Ya, semua nanti bisa dibuktikan semua. Ya. Tapi informasi dari kepolisian sejauh ini, kenapa sih Bang? Motifnya apa dia bisa sampai melakukan motifnya masih belum tahu saya. Baru pulang juga. Ya. Bang, tapi kan dia kata Abang udah seminggu berada di sini. Ini menginap berarti di dalam dia? Ya kadang dia juga keluar masuk seperti itu. Itu pas kejadian lagi ada acara Bang. Soalnya rame banget, cukup banyak mobil parkir. Tidak ada. Ya. Kalau hubungan Abang dengan korban sendiri itu apa kerabat tidak atau? Tidak ada. Oh, enggak ada. Jadi dia datang ke sini silaturahmi ya saya welcome aja. Artinya teman saja pengawalan, ya? Bukan gitu. Tidak ada tugas tidak dari ada. pihak kepolisian tidak juga. ada. Tapi memang kenal. Memang kenal sama saya Bang? kenal. Ya, tapi tidak ada penugasan apapun. Bang, Ya. yang bersangkutan kan tugas di Manado. Kenalnya di mana Bang? Ya. Yang bersangkutan kan tugas di Manado Ya. sebagai Satlantas. Pada saat saya datang ke Manado, ya urusan pekerjaan itu aja sih ya. Tahun berapa itu Bang kenalnya? Saya lupa tahu dia itu aja.
Curhatan terakhir Brigadir Ridal Alitomi sebelum ditemukan tewas dalam mobil Alphard di kawasan Jakarta Selatan diungkap sang istri. Kepada istrinya, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengeluhkan soal tempat kerjanya. Hal itu disampaikan oleh Brigadir Ridal Alitomi kepada istrinya, Novita Husain. Brigadir Ridal Alitomi ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala pada Kamis, 25 April 2024. Ia tewas dalam mobil Alphard hitam di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Kepada Novita Husain, Brigadir Ridal Alitomi rupanya sempat curhat sebelum meninggal di dalam mobil. Pada percakapannya itu, Brigadir Ridal Alitomi mengeluhkan soal pekerjaannya. Almarhum bilang sudah tidak nyaman lagi kerja di situ, kata Novita dikutip dari Tribun Manado, Sabtu, 27 April 2024. Namun Novita mengaku tidak tahu apa yang dimaksud suaminya itu. Diungkap Novita, suaminya ke Jakarta untuk menjadi ajudan. Menurut Novita, bos dari suaminya itu adalah seorang polwan. Brigadir Ridal Alitomi atau RAT dikenal sosok yang baik di mata warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Bahkan ia dikenal suka berderma kepada anak-anak sekitar. Anggota Satlantas Manado itu pun mudah berbaur dengan warga sekitar. Karena sosoknya yang terkesan tidak macam-macam membuat tetangga yang tinggal di dekat dari rumah nomor 20 itu teramat kaget dengan kabar yang menimpa Brigadir Ridal. Warga sekitar, yakni Imam Samsudin, sebelumnya mengaku sering berbincang-bincang dengan Brigadir Ridal. Ia mengatakan bahwa anggota polisi tersebut sempat melambaikan tangan ke arahnya dan mengucapkan salam dari mobil saat keluar dari gerbang rumah nomor 20. Kendati beberapa kali berbincang dengannya, Ridal tidak pernah bercerita terkait masalah yang tengah menimpanya. Ia juga tidak pernah bercerita terkait kegiatannya di rumah nomor 20 tersebut. Dalam rekaman CCTV, saudara, seperti yang Anda lihat, ini saat waktu menunjukkan sekira pukul 16.24 waktu Indonesia Barat melalui 5 detik, mobil Alphard ini masih terparkir dengan posisi ban depan miring ke kanan dan lampu rem belakang menyala sebelumnya. Kemudian sementara itu situasi di sekitarnya ini juga tampak sepi. Terlihat satu mobil berwarna putih yang terparkir di garasi rumah warga. Ini sekira pukul 16.24 lewat 37 detik waktu CCTV. Ini terdengar suara tembakan yang diduga berasal dari dalam mobil Alphard tersebut. Tak lama kemudian, Alphard itu berbelok arah ke kanan dan menabrak mobil putih di garasi rumah warga tersebut. Kemudian sejumlah warga ini awalnya langsung berdatangan karena mencurigai terkait adanya tabrakan yang terjadi. Brigadir Ridal Alitomi